Salam Romance Level, apa kabar hari ini? Teacher berharap kamu tetap dalam keadaan baik dan sehat-sehat serta selalu bersemangat untuk belajar. Teacher juga mengucapkan terima kasih karena kamu telah melewati UTS dengan baik dan kamu mengerjakannya juga dengan baik. Teacher berharap kamu tidak berputus asa dan tidak menyerah dalam setiap mengerjakan pembelajaran ya. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini dengan topik yang baru tentang bangun datar khususnya lingkaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, membimbing kami sehingga kami mengerti setiap pembelajaran yang ada. Sertai kami Tuhan, sertai juga orang tua kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Romance Level, Romance 1, 2, 3, 4, and 5. Sekarang kita akan lanjut dengan teori atau subjek yang baru, yaitu tentang bangun datar khususnya lingkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti sudah sering melihat benda yang berbentuk atau memiliki unsur lingkaran. Contohnya pada roda kendaraan, kamu bisa melihat pada sepeda motor atau sepeda atau mobil atau kereta, kamu bisa lihat pada bagian rodanya itu berbentuk lingkaran. Kemudian pada makanan mungkin kamu sering melihat seperti terdapat unsur lingkaran yang walaupun tidak terlalu menyerupai tetapi berbentuk seperti lingkaran. Contohnya donat, pizza, bolu gulung, dan lain-lain. Jadi kamu bisa amati juga di sekitarmu benda-benda yang mungkin berbentuk dan memiliki unsur lingkaran. Jadi ada benda di dalamnya ada unsur lingkaran. Kamu juga bisa melihat jam dinding. Nah, di jam dinding itu kan kadang-kadang juga berbentuk lingkaran. Oke? Jadi banyak hal atau benda di sekeliling kita yang kita bisa melihat bentuk dari sebuah lingkaran. Lingkaran itu adalah sebuah bangun datar. Bangun datar merupakan bagian dari bidang datar atau rata. Jadi bidang datar itu tidak memiliki volume ya, makanya disebut dengan bidang datar karena rata, yang dibatasi oleh garis-garis lurus dan lengkung. Seperti pada lingkaran dibatasi oleh garis lengkung ya, dan ini juga kita lihat beberapa contoh dari bangun datar. Kamu bisa melihat pada textbook matematikamu halaman 57 di catatan kecil berbagai contoh dan berbagai macam bangun datar. Di antaranya ada persegi, persegi panjang, segitiga, segi 5, segi 6, jajaran genjang, belah ketupat, dan lain-lain. Kamu boleh baca di textbookmu halaman 57. Nah, apakah pengertian dari sebuah lingkaran? Lingkaran adalah himpunan semua titik di bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik di bidang tersebut. Ya, kita baca sama-sama. Lingkaran adalah himpunan semua titik di bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tetap di bidang tersebut. Makanya nanti kamu akan belajar bahwa jari-jari pada lingkaran itu sama. Kamu tarik dari titik pusatnya, jari-jarinya akan sama. Ya, karena jarak semua titiknya sama. Oke, next. Kita akan melihat dulu apa bagian-bagian dari lingkaran. Nah, sambil teacher menjelaskan, kamu juga nanti bisa membaca bukumu ya, halaman 57 sampai halaman 58. Sekarang kamu perhatikan videonya, apa saja bagian-bagian dari lingkaran. Kita mulai dulu dari titik pusat. Yang merah ini itu adalah titik pusat lingkaran. Ya, jadi ini disebut dengan titik pusat lingkaran. Yang garis hijau itu disebut dengan diameter
atau garis yang membagi lingkaran ini sama besar ya. Jadi di atas ini sama dengan ini. Ini yang disebut dengan diameter. Kemudian yang biru muda ini disebut dengan jari-jari. Yang ini juga disebut dengan jari-jari, ini juga sebenarnya disebut dengan jari-jari. Karena jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Oke, kita lanjut dulu untuk memperjelas pembelajaran kita. Oke, teacher mulai lagi. Titik O ini adalah titik pusat. Ya, ini titik pusatnya. Jadi kadang-kadang kita menggambar itu, kita ambil satu titik di sini, terus kita memutar, misalnya mau menggambar dengan jangka, kita mengambil satu titik pusat dari sini ya. Titik O ini sebagai titik pusat. OA, OB, dan OD itu adalah jari-jari lingkaran. Jadi jari-jari lingkaran ini itu adalah setengah dari diameter. Jadi AB itu adalah diameter lingkaran. Oke, atau garis tengah. Jadi diameter itu sama dengan garis tengah. Bisa ya? Jadi OA, OB, OD, ataupun kamu tarik garis ke atas ini misalnya OC, dari titik pusat ya, dari titik pusat itu adalah jari-jari. Dan garis yang membagi lingkaran ini sama besar itu disebut dengan diameter atau garis tengah. Sekarang kita akan lanjut bagian-bagian dari lingkaran lagi. Mungkin ini sesuatu hal yang baru bagi kamu tentang tali busur dan busur lingkaran. Pasti kamu pernah melihat orang memegang busur ya. Busur. Jadi ada lengkungan dan ada talinya. Nah, ini akan kita pelajari di sini. Tali busur. Nah, ini disebut dengan tali busur. Tali busur, BD. BD itu adalah tali busur. Tali busur pengertiannya adalah ruas garis lurus yang menghubungkan sebaran dua titik pada lingkaran. Jadi dia garis lurus yang menghubungkan B dan D. Dan ini disebut dengan tali busur. Kemudian apa yang disebut dengan busur lingkaran? Nah, ini busurnya. Ini disebut dengan busur lingkaran. Busur lingkaran BD. Jadi busur lingkaran adalah garis lengkung lingkaran yang terletak antara dua titik pada lingkaran, yaitu B dan D. Jadi untuk membedakannya adalah tali busur dia garis lurus, sedangkan busurnya itu adalah lengkung dan biasa diberi dengan tanda seperti ini. Tanda ini menyatakan bahwa BD ini adalah busur lingkaran. Jadi kalau nanti kamu menulis busur lingkaran, misalnya busur lingkaran AB, berarti kamu AB terus pakai tanda seperti ini. Oke? Jadi ini adalah, jika teacher bertanya, ini garis ini adalah apa? Kamu bisa menjawab, itu adalah tali busur BD. Dan jika teacher menunjukkan ini apa, berarti kamu tahu ini adalah busur lingkaran. Karena ini adalah garis lengkung. Oke? Next. Juring dan tembereng. Pada lingkaran ada juga beberapa daerah yang disebut juring dan tembereng. Juring lingkaran, ini yang disebut dengan juring lingkaran. Yang ini, daerah yang ini disebut dengan juring lingkaran, yaitu daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan dua buah jari-jari lingkaran. Jadi dia dibatasi oleh busur dan ada dua jari-jari. Jadi ada busur AD, kemudian dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu jari-jari OD dan OA. Oke, itu yang disebut juring. Jadi perlu sekali kamu mengerti pengertiannya. Jadi harus kamu baca berkali-kali. Jadi juring adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur
Ini kalau di sini busur AD dan 2 buah jari lingkaran yaitu jari-jari OD dan OA. Jadi ini adalah daerah yang disebut dengan juring. Oke. Kemudian tembereng. Yang mana tembereng? Tembereng yaitu daerah lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Jadi tidak dibatasi oleh jari-jari ya. Jadi ingat, tembereng adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Inilah yang disebut dengan tembereng, ya. Oke? Jadi kamu harus mengerti perbedaan antara daerah juring dengan daerah tembereng. Ya. Oke? Next. Ini kita mulai. Jadi kamu belajar mencoba. Titik O disebut dengan titik pusat. AB disebut dengan garis tengah atau diameter. Nah, OC itu adalah jari-jari lingkaran. Selain OC, jari-jari lingkaran itu ada OB, ada OG, ada OF, dan ada OA. Jadi kamu sudah bisa menyebutkan jari-jari yang ada pada gambar tersebut. Nah, yang manakah yang disebut dengan tali busur? Coba, yang mana tali busur di sini? Yes, ini dia tali busur. Sorry, tali busur. Yang ini tali busur. Ya, garis lurus. Jadi tali busurnya itu adalah tali busur AD. Dan yang mana disebut dengan busur? Nah, ini busurnya. BD bisa juga BC. Ya. Apotema itu adalah yang ini. Oke, garis tinggi ini. Ini yang disebut dengan apotema. Teacher akan jelaskan lagi. OE ini adalah apotema atau garis tegak lurus yang menghubungkan tali busur dan titik pusat lingkaran. Jadi ini disebut dengan apotema ya, atau garis tegak lurus. Oke. Nah, kembali kamu belajar yang mana yang disebut juring? Ya, yang ini. Mengapa disebut juring? Karena kamu jelasin sendiri. Karena dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Dan yang mana disebut dengan tembereng? Yang ini. Kenapa? Karena dibatasi oleh tali busur dan busur. Nah, kamu harus belajar memberi nama ya. Contohnya, juring. Ini disebut daerah juring karena dibatasi oleh jari-jari OF dan OG. Dan juga busur yaitu FG. Sedangkan ini disebut dengan tembereng karena dibatasi oleh tali busur AD dan busur AD. Oke. Nah, tugasmu untuk sementara adalah menggambar ulang bagian-bagian lingkaran di halaman 57. Yang ini ada di halaman 57. Jadi kamu gambar ulang. Nah, setelah kamu gambar ulang, kamu kasih keterangan. Misalnya, OB itu apa? OC itu apa? Gitu ya. Kamu tunjukkan atau kamu kasih garis, ini adalah misalnya juring, atau ini adalah tembereng, ini adalah apotema, gitu. Ini adalah jari-jari, ini diameter. Jadi coba kamu menggambar dengan baik dan rapi. Ya, kamu bebas menentukan jari-jarinya apakah
Ini 10 cm, diameternya 10 cm, berarti bagi 2, berarti ke sini 5 cm. Jari-jarinya OB 5 cm, OA 5 cm. Tergantung kamu ya. Atau teacher tentukan aja jari-jarinya 5 cm. Oke? Jadi garis tengahnya 10 cm, jari-jarinya 5 cm. Nanti setelah menggambar dengan baik, ini akan menjadi nilai proyekmu. Jadi nanti dikumpul ke teacher matematikamu masing-masing ya. Oke, pelajari baik-baik, mengerti dengan baik-baik. Terima kasih Romance. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. God bless you.